Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala aidan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba wa kana amru furta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu alaihi wassalam ya Muhammad fa innaka ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa bib man sita fa innaka mafariku wa mal ma sita fa innaka matsihi. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberi waktu untuk menghirup udara segar atau untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Yang demikian semoga semata-mata karena keimanan kita berbondong-bondong menuju ke Baitullah atau ke masjid ini dalam rangka kita merealisasikan atau mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang berbahagia, kita secara langsung atau tidak langsung kita punya kewajiban selalu untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu saling ada unsur saling di antara kita untuk tawasau, nasihat menasihati atau tegur sapa kepada undang-undang Allah atau untuk melaksanakan perintah-perintahnya, juga untuk menjauhi larangannya. Kita hidup tidak bisa sendiri, melainkan kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Maka persinggungan ini akan mendatangkan berkah, akan menjadi amal soleh kita semuanya selama apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Maka selalu Nabi perintahkan untuk mengawali perbuatan yang baik, mengawali perbuatan pengamalan agama ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, mungkin di antara kita mengikuti adanya perkembangan berita-berita yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, yang akhir-akhir ini marak di mana-mana terjadi adanya demo tentang undang-undang cipta kerja. Kami tidak akan membahas tentang itu, namun
kami mengajak untuk mawas diri pada diri kita semuanya. Atau sedikit kami matur, yang namanya demo memang dari undang-undang negara diperbolehkan. Karena yang demikian adalah rakyat kecil atau rakyat yang mana akan menyampaikan gagasannya kepada undang-undang negara. Maka yang demikian diperbolehkan selama undang-undang negara memberi izin dan ada izin untuk melaksanakan ke sana. Jamaah yang berbahagia, kami akan mengajak untuk mawas diri, karena segala gerak-gerik kita ini tidak lepas mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berdasarkan ketakwaan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu semuanya adalah amal soleh kita semuanya. Sehingganya segala gerak-gerik kita ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kami sampaikan atau hadis yang kami sampaikan, Nabi bersabda yang lengkapnya dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad, Isma sita fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man sita fa innaka mafariquhu, cintailah siapa yang kamu suka, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wa ma maksita fa innaka majzihi bihi, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan diberi balasan karenanya. Ada 5 wasiat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad, yang saya sampaikan 3 saja. Jadi Nabi pun mendapat wasiat, mendapat nasihat dari malaikat Jibril. Yang nasihat ini tentunya tidak khusus untuk pribadi Nabi, namun juga diperuntukkan kepada seluruh umat pengikut Nabi. Dari hadis ini monggo kita cermati, kita mawas diri kita agar ada unsur keberhati-hatian, tidak asal melangkah, melainkan ada niat bahwa saya berbuat seperti ini semata-mata melaksanakan perintah Allah. Saya meninggalkan larangan Allah seperti ini semata-mata karena takut saya kepada Allah. Yang demikian inilah pantulan hati karena kekuatan iman. Jadi kami ulas yang pertama, ya Muhammad isma sita fa innaka mayitun, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Jadi wasiat malaikat Jibril ini seolah-olah memberi gagasan pada akal manusia agar mau berpikir bahwa gerak-gerik manusia ini memang dibebaskan oleh Allah. Mau berbuat baik bisa dan boleh, mau mengambil kemaksiatan juga boleh. Artinya dunia ini adalah pilihan. Tergantung manusia ini pilih yang mana. Mau berbuat maksiat juga bisa, mau berbuat baik juga bisa. Maka pada hadis ini seolah-olah malaikat Jibril membebaskan para nabi. Ya Muhammad isma sita, hiduplah sesukamu, fa innaka mayitun, karena sesungguhnya kamu akan mati. Orang yang beriman akan berpikir dan selalu disebut-sebut dan disampaikan. Mestinya hati kita kontak, akal kita juga mau berpikir. Pada surat Ali Imran selalu kita diingatkan, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini orang yang beriman akan berpikir ke sana. Hidup untuk akhirat, hidup untuk mati. Orang muslim sadar betul bahwa kehidupan ini batas akhirnya, ujung-ujung kehidupan dunia ini adalah kematian. Di balik kematian, Allah dan Rasul-Nya sudah memberitahu. Di alam kubur sampai di hari akhir, Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang iman kepadanya. Maka orang yang beriman, hidup sesukamu akan memilih iman kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga akan berhati-hati ini untuk berbuat segala sesuatunya. Sedangkan mati itu sendiri dirahasiakan oleh Allah. Kapan kita meninggal, rahasianya Allah. Di mana kita meninggal juga rahasianya Allah. Dengan cara apa kita meninggal dunia juga rahasia Allah. Sehingga dengan demikian kita akan betul-betul menggunakan hidup ini berhati-hati untuk selalu memperbaiki diri, keimanan kita, ketakwaan kita selalu dekat pada Allah. Yang kedua, wa ahbib man sita fa innaka mafariqu. Cintailah siapa yang kamu suka, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Kita boleh mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Cinta pada keluarga boleh, cinta pada istri harus, cinta pada anak harus, cinta pada sesama mukmin juga harus. Namun kecintaan itu dibatasi oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Boleh segala sesuatu di dunia ini kita cintai, tapi kecintaan itu yang wajar-wajar saja. Kecintaan yang tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, wa mal masita fa innaka matusibihi. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya akan diberi balasan karenanya. Ini jamaah yang berbahagia. Jadi gerak-gerik kita manusia ini selalu diawasi oleh dua malaikat pencatat amal. Sesuatu yang kita perbuat, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, yang kita lihat, tangan bergerak, kaki bergerak, semuanya akan menghasilkan amal soleh selama gerak-gerik jasmani ini dalam rangka takwa pada Allah, iman pada Allah. Apabila suatu saat kita terjerumus pada kemaksiatan, juga tidak terlepas dari catatan dua malaikat ini. Maka satu sifat yang harus ada pada diri orang yang beriman adalah sifat ihsan, yang senantiasa selalu melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ada perasaan dilihat oleh Allah. Kalau perasaan ini sudah ada pada diri kita ini, insya Allah hati kita, kehidupan kita ini akan senantiasa dituntun oleh hidayah dan inayahnya dan bernilai amal soleh. Jamaah yang berbahagia, untuk mengantisipasi agar keimanan kita ini selalu stabil, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, di depan kematur kita tidak lepas dengan kehidupan saudara-saudara yang lain. Maka pada surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, yang tadi sudah saya baca ayatnya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Jadi Allah sudah memilihkan atau mengarahkan agar kita selalu bersabar, bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang pagi hari, sore hari. Intinya sewaktu-waktu kita adalah bersaudara, bergaul dengan orang, memilih orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini gerak-geriknya ikhlas lillahi ta'ala,
mengharap balasan dari Allah, tidak mengharap balasan dari sesama manusia. Termasuk memilih teman yang baik juga sangat menentukan. Dari umumnya generasi muda yang kami pantau lewat berita TV, mereka ikut demo hanya ikut-ikutan, tidak tahu demo apa. Nah ini adalah pendidikan pergaulan yang keliru, kurang pandai atau salah memilih teman. Salah pilih teman, akhirnya salah pergaulan dan akhirnya salah jalan. Sampai terjadi hura-hura, puncaknya bakar-bakaran dan sebagainya. Itu bukan akhlak muslim, bukan perilaku orang-orang yang beriman. Maka kalau kita berteman dengan orang-orang yang mengharap ridha Allah, maka paling tidak kalau kita salah akan mendapatkan pelurusan, akan mendapatkan teguran-teguran. Berikut dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini sudah diwanti-wanti oleh Allah agar pergaulan kita ini senantiasa ikhlas billahi ta'ala. Bergaul karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jangan sampai kita meninggalkan saudara kita ini karena mengejar kesenangan duniawi. Dalam hal ini banyak sekali terjadi di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ya, pergaulannya sudah salah, akhirnya tinggal punya salah, sehingga yang dikejar kesenangan dunia berupa harta, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Hampir setiap hari tidak sepi ada berita pembunuhan. Di balik pembunuhannya ada niatan untuk merampok atau memiliki harta kekayaannya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang sejak kecilnya tidak terdidik imannya, tidak terdidik untuk bergaul dengan orang-orang yang seiman. Akhirnya salah gaul, salah tingkah laku, dan akhirnya nanti Allah akan memberi balasan yang setimpal pada mereka. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Ini juga ada diwanti-wanti lagi. Kita jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, yang sudah dilalaikan ingat pada Allah. Hatinya lalai pada Allah. Kalau sudah lalai pada Allah, akhirnya dia akan berbuat segala macam cara. Sampai pada tingkat pembunuhan pun dianggap baik menurut mereka. Sehingga sudah tidak takut adanya dosa, tidak paham pahala, tidak paham surga, tidak paham neraka. Inilah kehidupan orang-orang yang jauh dari ingat pada Allah, orang-orang yang sudah dilalaikan hatinya ingat pada Allah, serta mengikuti keinginan dan keadaannya sudah melewati batas. Ini jamaah yang berbahagia, dari satu hadis dan satu ayat yang kami sampaikan ini semoga bisa dipakai untuk bahan renungan di rumah, atau diulang lagi ayatnya, dibaca-baca lagi surat Al-Kahfi ayat 28, juga wasiat malaikat Jibril pada Nabi Muhammad ini. Insya Allah akan beri hidayah wal inayah pada hati kita ini, dan akan menguatkan hati ini untuk memegang keimanan. Dan insya Allah kalau hati kita sudah diperkuat iman, dimanapun dan kapanpun, jadi apapun, senantiasa kita mendapatkan hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.